Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang singgah di channel ini dan klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video. Satu video yang lumayan menarik ya. Video yang mengulas tentang sejarah. Ada satu channel dari Indonesia yang mengulas tentang bagaimana seorang arkeologi Malaysia menemukan jejak artefak sejarah tempo dulu ya. Diperkirakan itu adalah artefak sekitar 1500 tahun yang lalu, dan ini diklaim menjadi pusat peradaban sejarah tanah Melayu. Apakah demikian teman-teman ya? Kita akan coba lihat bareng-bareng videonya. Silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Kita langsung lihat videonya. Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan ini kita ingin membahas bagaimana perkembangan kesejarahan di Malaysia bisa berpengaruh terhadap kebudayaan dan kesejarahan Indonesia. Kita tidak ingin baper dan tidak ingin mencaci maki, tetapi menjadikan itu sebagai mawas diri, mengaca pada diri sendiri atau ngaji diri apa yang salah pada diri kita. Temuan arkeologi Malaysia ubah sejarah Indonesia. Oke. Kerajaan Malaysia tengah getol menggali sejarah masa lalu bangsa Melayu. Temuan arkeologi di Malaysia menemukan sebuah peradaban. Menurut profesor dari Universitas Oxford, Inggris, temuan ini bisa jadi mengubah sejarah Asia Tenggara. Sejarah harus ditulis ulang. Berdasarkan temuan itu, kita harus menulis ulang sejarah, sebab selama 2000 tahun sejarah mengklaim dominasi Indonesia dengan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, juga Thailand dan Vietnam. Tapi kini itu berubah. Demikian kata Profesor Stephen James Oppenheimer. Ini orang Inggris ya? Oleh bernama Orang Inggris ya. Ya mungkin menurut peradaban maju di Lembah Bujang diperkirakan berusia 2000 tahun, lebih tua dari kerajaan tetangga Sriwijaya 700 Masehi dan Majapahit 1200-an Masehi. Bahkan di bagian sungai di Lembah Bujang disinyalir adanya artefak yang bertarikh tahun 500 sebelum Masehi. Di Lembah Bujang juga ditemukan bangunan buatan manusia paling tua di ini Asia dari Tenggara, batu bata ya. Sungai Batu. Bangunan dengan presisi geometri yang detail diperkirakan berusia 1900 tahun. 1900. Bangunan itu diperkirakan dibangun pada tahun 110 Masehi. Monumen Sungai Batu dibangun menghadap Gunung Jerai, puncak gunung tertinggi di bagian utara Malaka. Diduga kuat bangunan itu berkaitan dengan prosesi ritual. Di sekelilingnya terdapat sisa-sisa industri besi tradisional. Industri besi ini ya. Besi dan dermaga batu. Nah ini kan batu bata ya teman-teman ya. Bukti bahwa peradaban di sana telah maju. Peradaban Lembah Bujang juga punya banyak nama. Penyair India kuno dari abad kedua Masehi menyebutnya sebagai Kalagam atau Kadaram. Sementara para pedagang Arab di abad keempat Masehi mengenalnya sebagai Kalha atau Kala. Para musafir Cina terkena seperti Itsing yang mengunjungi kerajaan itu di abad ke-7 Masehi menamainya Cica. Kerajaan di Lembah Bujang itu disebut dalam drama Sang Sakerta kuno di abad 7 Masehi sebagai Katahanagara. Dalam hikayat Merang Mahawangsa, sebuah literatur Melayu kuno, ia dikenal sebagai Langkasuka. Pada abad ke-7, Lembah Bujang telah berkembang menjadi daerah yang maju. Bagaimana dengan Indonesia?
Sebenarnya di Indonesia telah ditemukan beberapa tinggalan tua seperti Candi Batu Jaya di Karawang. Namun demikian, entah bagaimana gaungnya tidak terdengar di kancah nasional maupun internasional. Oke. Ditambah lagi tinggalan artefak yang disinyalir dari kerajaan prasejarah Sagara Pasir di Bekasi, konon bertarikh sebelum Masehi. Sangat disayangkan bila suatu saat nanti Malaysia dinyatakan sebagai awal mula sejarah Asia Tenggara hanya karena kita teledor mengungkap sejarah bangsa sendiri. Sampur. Oke, teman-teman ya, demikian ya. Satu ulasan tentang penemuan arkeologi Malaysia yang menemukan peninggalan sejarah. Diperkirakan sekitar umur 1900 tahun yang lalu. Oke, teman-teman ya. Memang kita tahu bahasanya sejarawan Malaysia gencar ya untuk bisa menyelidiki asal usul dari bangsa Melayu. Oke, selama ini kan didominasi oleh Indonesia ya, antara Majapahit dan Sriwijaya. Bagaimana Sriwijaya dan Majapahit ini kan dalam sejarahnya berhasil mengempire di kawasan Malaysia ataupun Semenanjung dahulu ya. Oke, Malaysia mungkin bisa saja mengklaim bahwasanya ini adalah peninggalan sejarah yang lebih awal daripada Indonesia. Sah-sah saja ya teman-teman ya. Bahkan ada pakar dari Inggris tadi ya, bahwasanya sejarah ini harus ditulis kembali. Demikian ya. Karena diperkirakan bahwasanya temuan di Malaysia ini merupakan temuan yang lebih dulu ketimbang peninggalan yang ada di Malaysia. Ada di Indonesia maksudnya ya. Oke, teman-teman ya, kalau kita berbicara masalah pengungkapan sejarah tempo dulu ya, dari yang berumur ratusan hingga ribuan ya tahun yang lalu, tentunya tidak mudah ya untuk bisa mengungkap. Tapi yang jelas para sejarawan itu setuju ya apabila dalam pengungkapan sejarah peradaban tempo dulu ini dibagi beberapa fase ya, di mana ada seperti zaman batu, zaman yang lebih modern lagi zaman tanah liat, terus lebih modern lagi zaman yang lain ya. Nah, ini ada fase-fasenya tertentu. Tentunya dari pembagian fase ini seperti zaman batu dengan zaman tanah liat, yang jelas itu lebih dulu zaman batu ya. Oleh dengan berdasarkan fase ini mungkin bisa kita lihat ya, ada banyak peninggalan yang ada di Indonesia itu merupakan artefak-artefak dari batu ya, bahkan sangat besar. Seperti halnya Candi Borobudur. Kalau kita berbicara candi, itu banyak banget ya. Candi-candi di Indonesia itu yang benar-benar terbuat dari batu, bukan dari batu bata ya. Adapun terbuat dari batu bata itu mungkin fasenya sudah berbeda, masanya sudah berbeda. Karena tidak sedikit candi di Indonesia itu yang terbuat dari batu bata, dan ada yang juga terbuat dari batu asli seperti Borobudur, Prambanan, dan lain-lain ya. Dan satu lagi yang lumayan menggemparkan, ada penemuan di Gunung Padang di Cianjur. Itu adalah situs Gunung Padang yang berbentuk piramid ya, di mana piramid itu terbuat dari batu-batu yang begitu besar ya. Oke, ini satu pertanyaan buat kita ya. Fase di mana peradaban manusia itu di zaman batu, di tanah fase di zaman batu seperti artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia seperti Gunung Padang itu dengan artefak di Malaysia. Kira-kira teman-teman bisa menilai sendiri itu lebih dulu mana ya. Oke, dan
Kalau kita lihat ya, artefak-artefak yang ditemukan di Malaysia itu kan terbuat dari tanah liat ya. Kita bandingkan dengan penemuan yang di tanah Padang, di Gunung Padang ya. Itu coba lihat ya, itu batunya besar-besar sekali ya. Kalau kita berpikir mungkin orang seperti kita, seperti orang-orang zaman sekarang yang mungkin secara fisik mungkin lebih kecil, apakah mungkin ya satu batu itu bisa diangkat oleh 10 orang ya. Oke, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Oke, demikian ya. Kalaupun ada salah kata dari saya, mungkin eh, komentar saya ini ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Karena ini hanya penilaian saya aja. Karena yang jelas mungkin sejarawan setuju bahwasanya ketika peradaban manusia ataupun sejarah itu ada beberapa fase ya, seperti zaman batu, zaman tanah liat dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe.